Berhentilah, ya, berhentilah sejenak sebelum engkau melanjutkan hidupmu dengan cara yang sama seperti kemarin. Jika hari ini engkau masih berlari mengejar dunia, mengejar angka, mengejar pengakuan, mengejar rasa aman yang semu, maka dengarkan ini dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Mungkin selama ini bukan rizki yang menjauh darimu, tetapi engkaulah yang berlari menjauh dari sumber segala rizki itu sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, berapa lama lagi engkau ingin lelah? Berapa lama lagi engkau ingin membuktikan bahwa dirimu mampu, padahal setiap denyut jantungmu pun bukan atas kuasamu? Kita sibuk menyusun rencana, menyusun target, menyusun ambisi, seakan-akan hari esok berada dalam genggaman, padahal satu tarikan nafas saja tidak pernah benar-benar kita miliki. Disinilah tamparan itu seharusnya menyadarkan kita, yang kita kejar selama ini hanyalah bayangan, sementara kita membelakangi matahari yang memancarkannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita duduk bersama dalam keheningan batin. Lupakan sejenak riuh notifikasi, beban cicilan, perbandingan sosial, dan bisikan ego yang tak pernah puas. Dunia ini tidak pernah salah, harta tidak pernah berdosa, jabatan tidak pernah tercela. Yang membuat kita tersesat adalah cara kita memandangnya. Kita menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai jembatan menuju Allah. Kita mengira kebahagiaan ada pada jumlah, pada akumulasi, pada penguasaan. Padahal dalam tasawuf kebahagiaan lahir dari pengosongan diri, dari kesadaran bahwa diri ini fana, bahwa semua yang kita banggakan hanyalah titipan. Ketika hati masih menggenggam dunia dengan ketakutan, disitulah kecemasan lahir. Tetapi ketika hati melepaskannya dan berkata, La haula wa la quwata illa billah, maka perlahan ketenangan turun seperti embun yang menyejukkan tanah kering. Kalimat la haula wa la quwata illa billah bukan sekedar rangkaian huruf Arab yang indah diucapkan. Ia adalah revolusi batin. Ia adalah pengakuan paling jujur seorang hamba bahwa dirinya tiada daya, bahwa segala kekuatan, segala kemampuan, segala kecerdasan hanyalah tajali, penampakan dari sifat Allah yang maha kuat. Kita ini seperti bayangan yang bergerak mengikuti tubuh aslinya. Kita bergerak karena Dia menggerakkan. Kita berpikir karena Dia memberi cahaya pada akal. Kita berusaha karena Dia menanamkan kehendak. Jika suatu saat usaha terasa berat dan hasil tak kunjung terlihat, mungkin Allah sedang mengajari kita satu pelajaran paling agung, bahwa keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita berserah. Di titik ini, nurullah mulai menyelinap ke dalam relung hati, memecah gelap kesombongan yang tak kita sadari. Mengapa kita terus merasa harus mengejar? Karena kita takut kekurangan, kita takut dipandang rendah, kita takut tidak dihargai. Dan semua ketakutan itu bersumber dari satu hal, ego yang merasa berdiri sendiri, ego yang lupa bahwa dirinya hanyalah hamba. Dalam samudra hakikat, diri kita hanyalah setetes air. Ketika setetes air itu terpisah, ia merasa kecil, terancam, dan rapuh. Namun ketika ia menyadari bahwa ia bagian dari samudra, rasa takut itu lenyap. Begitu pula kita. Selama kita merasa terpisah dari Allah, merasa harus mengatur segalanya sendiri, kita akan terus dikejar kecemasan. Tetapi ketika kita sadar bahwa hidup ini berada dalam genggaman Sang Kekasih, bahwa rizki telah ditakar dengan penuh hikmah, maka hati mulai teduh. Kita berhenti membuktikan diri di hadapan manusia dan mulai merendahkan diri di hadapan Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, inilah awal perjalanan makrifat, berhenti sejenak dan menatap ke dalam, mengakui bahwa selama ini kita terlalu sibuk keluar. Kita menghitung hasil, tetapi jarang menghitung niat. Kita memperindah penampilan, tetapi jarang membersihkan hati. Padahal satu titik yang kita cari itu bukan di luar sana, ia ada di dalam dada kita sendiri. Titik kesadaran bahwa kita hanyalah hamba, titik pengakuan bahwa tiada daya dan tiada kekuatan selain dari Allah. Ketika titik ini ditemukan, sesuatu dalam diri kita berubah. Dunia tidak lagi menjadi beban yang harus dikejar mati-matian. Ia menjadi amanah yang dijalani dengan tenang.
Dan dari ketenangan itulah, perjalanan menuju rahasia rizki yang sejati akan dimulai. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita menyadari betapa lelahnya diri ini mengejar bayangan, kini kita harus berani menatap satu kenyataan yang lebih dalam. Ada sesuatu dalam diri kita yang selalu ingin menjadi pusat. Itulah ego. Ia tidak selalu tampak kasar. Ia sering hadir dengan wajah yang sopan. Ia bisa bersembunyi di balik kerja keras, di balik ibadah yang rajin, bahkan di balik sedekah yang dermawan. Ego berbisik halus, semua ini karena aku, karena kemampuanku, karena strategiku, karena kedisiplinanku. Tanpa kita sadari, bisikan itu perlahan menebalkan jarak antara hamba dan Tuhannya. Dalam ilmu ma'rifat, jarak itu bukan soal ruang, tetapi soal kesadaran. Semakin besar ego, semakin tebal tabir yang menutup cahaya. Bayangkan hatimu seperti cermin yang diciptakan untuk memantulkan nurullah. Pada awalnya, ia bening, ia jernih, ia siap menerima pantulan cahaya ilahi. Namun seiring waktu, debu dunia menempel sedikit demi sedikit. Debu ambisi, debu iri, debu ingin dipuji, debu takut miskin, debu ingin selalu terlihat berhasil. Debu itu tidak langsung membuat cermin gelap. Ia menumpuk perlahan, hingga suatu hari kita merasa Allah jauh. Kita merasa doa tak dikabulkan. Kita merasa rezeki seret. Padahal yang berubah bukanlah cahayanya. Cahaya itu tetap bersinar. Yang berubah adalah kejernihan hati kita sendiri. Debu itulah ego. Tabir itulah keakuan. La haula wa la quwata illa billah adalah air yang membersihkan debu itu. Tetapi ia hanya bekerja jika diucapkan dengan kesadaran yang dalam. Saat kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apapun selain titipan, maka satu persatu debu itu luruh. Kita mulai melihat bahwa kecerdasan hanyalah tajalli dari sifat al-alim, kekuatan hanyalah tajalli dari al-qawi, rezeki hanyalah tajalli dari ar-razak. Kita bukan pemilik, kita hanya wadah. Dan ketika wadah itu bersih, limpahan akan datang sesuai kadar yang Allah kehendaki. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, jangan sampai kita salah memahami kedalaman ini. Berbicara tentang hakikat bukan berarti meninggalkan syariat. Justru syariat adalah pagar yang menjaga perjalanan batin kita agar tidak tersesat. Sholat 5 waktu tetap ditegakkan, puasa tetap dijaga, halal dan haram tetap diperhatikan, ikhtiar tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ma'rifat bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ma'rifat adalah kesadaran dalam setiap amal. Tangan bekerja di dunia, tetapi hati bersujud kepada Allah. Kaki melangkah mencari nafkah, tetapi jiwa menyaksikan bahwa yang menggerakkan langkah itu adalah kehendaknya. Inilah keseimbangan antara zohir dan batin, antara usaha dan tawakal. Ketika ego mulai luluh, sesuatu yang halus mulai terasa. Hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi mudah tersinggung ketika diremehkan. Tidak lagi gelisah ketika orang lain lebih dulu berhasil. Tidak lagi putus asa ketika rencana berubah arah. Ada keyakinan yang tenang bahwa setiap kejadian adalah didikan dari Sang Kekasih. Disinilah kita mulai memahami rahasia besar itu. Rezeki bukan sekadar hasil usaha, tetapi bagian dari skenario ilahi yang disesuaikan dengan kesiapan hati. Jika hati masih penuh ego, rezeki bisa menjadi ujian yang menjerumuskan. Tetapi jika hati telah dibersihkan, rezeki menjadi cahaya yang mendekatkan. Maka sebelum meminta kelapangan dunia, bersihkanlah cermin hati. Sebelum mengejar tambahan harta, kurangi dulu keakuan jiwa. Karena seringkali bukan rezeki yang tertahan, melainkan cahaya yang belum mampu kita pantulkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita mengenali ego sebagai tabir yang menutup cahaya, kini saatnya kita bertanya dengan jujur, di manakah satu titik itu? Titik yang jika disentuh, seluruh arah hidup berubah. Titik yang jika dipahami, kegelisahan mencair. Titik itu bukan tempat fisik, bukan pula amalan rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Satu titik itu adalah tauhid yang murni, tauhid yang tidak hanya diucapkan tetapi dihidupi, tauhid yang tidak hanya diyakini saat lapang, tetapi juga saat sempit. Titik itu adalah kesadaran total bahwa kita hanyalah hamba dan Allah adalah satu-satunya pemilik daya. Ketika hati benar-benar bersandar pada la haula wa la quwata illa billah, disitulah satu titik itu ditemukan. Pada titik ini orientasi hidup berubah secara perlahan namun pasti. Kita tidak lagi bangun pagi dengan beban ketakutan akan kekurangan.
Kita bangun dengan kesadaran bahwa hari ini adalah amanah dari Allah. Kita tidak lagi bekerja hanya untuk mengumpulkan, tetapi untuk menjalankan peran yang telah ditetapkan. Ada rasa diawasi bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kehangatan cinta. Seolah-olah dalam setiap langkah, sang kekasih berbisik, "Aku bersamamu." Dan ketika kesadaran ini tumbuh, kerja menjadi ibadah, nafkah menjadi jalan mendekat, bahkan kesulitan menjadi undangan untuk lebih dalam berserah. Izinkan sebuah analogi menyentuh hati kita. Kita ini seperti bohlam lampu yang tergantung di langit-langit kehidupan. Ketika lampu menyala, ruangan menjadi terang. Tetapi cahaya itu bukan milik bohlam. Ia hanya perantara. Sumber energi berada di luar dirinya. Jika arus diputus, lampu tak lagi bercahaya. Begitulah diri kita. Jika Allah mencabut sedikit saja tajalli sifatnya, akal kita tak mampu berpikir, tubuh kita tak mampu bergerak, lisan kita tak mampu berbicara. Namun anehnya, ketika berhasil, kita merasa cahayalah milik kita. Disinilah makrifat mengajak kita merunduk, mengakui bahwa kita hanyalah wadah, bahwa segala cahaya berasal darinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, kembali ke satu titik bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kita tetap berdagang, tetap menanam, tetap belajar, tetap merencanakan. Tetapi hati tidak lagi tegang, tidak lagi menggantungkan hasil pada diri sendiri. Hasil kita serahkan kepada Allah. Kita melakukan sebab karena itu bagian dari syariat, tetapi kita tidak menyembah sebab. Kita tahu bahwa sebab hanyalah tirai tipis yang menutupi kehendaknya. Disinilah keseimbangan itu hidup. Zahir bergerak, batin berserah, raga bekerja, jiwa menyaksikan. Ketika satu titik itu benar-benar tertanam, perlahan kita merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada kelapangan dalam dada, ada ketenangan yang tidak tergantung pada jumlah harta. Kita tidak lagi merasa kecil ketika dunia belum berpihak, karena kita tahu yang terpenting bukanlah dunia memihak kita, tetapi Allah meridhoi kita. Disinilah fana mulai terasa, bukan fana dalam arti lenyapnya tubuh, tetapi lenyapnya keakuan. Yang tersisa hanyalah kehambaan yang tulus. Dan anehnya, ketika kehambaan itu tumbuh, dunia tidak lagi terasa menjauh. Justru ia datang dengan cara yang tak disangka, seakan-akan rizki itu memang menunggu hati yang telah kembali ke sumbernya. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita renungkan satu gambaran sederhana namun dalam maknanya. Bayangan tidak pernah bisa ditangkap dengan berlari ke arahnya. Semakin cepat engkau mengejar, semakin jauh ia tampak menjauh. Tetapi ketika engkau berbalik menghadap matahari, bayangan itu justru mengikuti di belakangmu tanpa perlu engkau paksa. Begitulah rizki, ia hanyalah bayangan dari ketaatan, bayangan dari ketundukan, bayangan dari hati yang kembali kepada Allah. Selama kita membelakanginya demi mengejar dunia, yang kita dapat hanyalah lelah. Namun ketika kita menghadap kepadanya, dunia mengikuti sesuai takaran yang telah ditentukan sejak awal penciptaan. Seringkali kita terbalik dalam memandang kehidupan. Kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan Allah sebagai alat untuk mencapainya. Kita berdoa agar bisnis lancar, agar jabatan naik, agar penghasilan bertambah. Dan semua itu tidak salah. Tetapi hati yang tersembunyi di balik doa itulah yang perlu diperiksa. Apakah kita menginginkan dunia untuk mendekat kepada Allah, ataukah kita menginginkan Allah hanya agar dunia tunduk kepada kita? Disinilah kehalusan makrifat diuji. Tauhid bukan sekedar keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Ketika hati benar-benar menghadap matahari ilahi, sesuatu yang halus terjadi dalam batin. Kita mulai melihat bahwa setiap kejadian adalah tajalli. Keuntungan adalah tajalli sifat Ar-Razak. Kerugian adalah tajalli sifat Al-Hakim yang maha bijaksana. Pujian adalah tajalli kelembutannya. Celaan adalah didikannya. Tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia. Semua adalah cahaya, meski kadang tertutup oleh persepsi kita. Dan ketika persepsi dibersihkan, kita tidak lagi memandang rizki sebagai angka semata, melainkan sebagai bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Buah dari kesadaran ini bukanlah kesaktian, bukan pula karomah yang membuat manusia takjub. Buah sejatinya adalah akhlak yang lembut, hati yang mudah memaafkan, lisan yang tidak suka menyakiti,
tangan yang ringan membantu tanpa merasa lebih tinggi. Inilah tanda bahwa nur Allah mulai menetap dalam dada. Orang yang mengenal hakikat tidak mudah menghakimi. Ia sadar bahwa semua manusia sedang dalam perjalanan. Ia tidak sibuk membandingkan rizkinya dengan orang lain, karena ia tahu setiap jiwa memiliki takaran yang berbeda. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika hari ini engkau merasa rizki lambat datang, jangan langsung menyalahkan keadaan. Periksalah arah hadapmu. Apakah engkau masih membelakangi matahari, ataukah engkau sudah mulai memutar wajahmu kepadanya? Berhentilah sejenak dari kejaran yang melelahkan itu, luruskan niat, perbaiki sholatmu, jaga kehalalan usahamu, lembutkan akhlakmu, karena ketika hati telah benar-benar menghadap Allah, rizki tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar dengan panik. Ia akan datang seperti bayangan yang setia mengikuti setiap langkah hamba yang berjalan menuju cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seorang hamba benar-benar kembali ke satu titik itu, titik tauhid yang murni, maka perubahan pertama yang tampak bukanlah pada jumlah hartanya, melainkan pada kelembutan hatinya. Ilmu makrifat yang sejati tidak melahirkan kesombongan spiritual. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi karena merasa lebih dekat. Justru sebaliknya, ia semakin merasa kecil, semakin sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang setiap detiknya bergantung kepada Allah. Disinilah makam kehambaan terasa indah, bukan karena ia bebas dari masalah, tetapi karena ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapinya. Ia tahu setiap tarikan nafas adalah tajalli kasih sayangnya. Buah makrifat adalah akhlak. Jika seseorang mengaku mengenal Allah tetapi lisannya masih tajam, hatinya masih keras, dan tindakannya masih menyakiti, maka ia baru mengenal konsep, belum mengenal cahaya. Nurullah tidak hanya menerangi pikiran, tetapi melembutkan sikap. Orang yang hatinya tersentuh cahaya tidak mudah marah ketika dihina, tidak mudah goyah ketika diuji, tidak mudah iri ketika melihat keberhasilan orang lain, karena ia sadar bahwa semua berada dalam takaran ilahi yang sempurna. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri, ia sibuk menjaga kejernihan hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik inilah kita memahami bahwa rizki sejati bukan sekadar materi. Rizki adalah ketenangan saat badai datang. Rizki adalah kesabaran ketika hasil belum terlihat. Rizki adalah keluarga yang menjadi tempat kembali. Rizki adalah hati yang tidak terguncang meski dunia berubah. Ketika makrifat mulai hidup dalam dada, standar keberhasilan pun berubah. Kita tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita mengenal Sang Kekasih. Dunia tetap dijalani, tetapi tidak lagi menguasai. Harta tetap dicari, tetapi tidak lagi diperbudak olehnya. Dalam perjalanan ini, syariat tetap menjadi pijakan yang kokoh. Solat bukan sekadar kewajiban, tetapi pertemuan. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi latihan menundukkan ego. Sedekah bukan sekadar berbagi, tetapi cara membersihkan hati dari rasa memiliki. Semua amal zahir menjadi wadah bagi kesadaran batin. Tanpa syariat, perjalanan hakikat bisa tersesat. Tanpa hakikat, syariat bisa terasa kering. Keduanya menyatu seperti tubuh dan ruh. Dan ketika keduanya berjalan seimbang, hidup menjadi harmoni antara usaha dan tawakal, antara gerak dan berserah. Maka sahabat petunjuk Al-Quran, jika engkau ingin mengetahui apakah satu titik itu telah benar-benar kau sentuh, lihatlah akhlakmu ketika diuji. Lihatlah reaksimu saat kehilangan. Lihatlah hatimu saat orang lain melampaui dirimu. Jika engkau tetap tenang, tetap lembut, tetap berserah, itulah tanda cahaya sedang bekerja dalam dirimu. Di sanalah makrifat bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi nafas kehidupan. Dan ketika akhlak telah menjadi cerminan dari tauhid, engkau tidak lagi bertanya mengapa rizki belum datang, karena engkau telah menemukan sesuatu yang jauh lebih agung, kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah akhlak mulai melembut dan hati mulai tenang,
Perjalanan belum selesai. Justru disinilah kedalaman itu benar-benar diuji. Karena ego tidak selalu mati dengan satu kesadaran. Ia bisa bangkit kembali dengan wajah yang lebih halus. Ia bisa berbisik, "Lihatlah, sekarang aku sudah lebih sabar, aku sudah lebih ikhlas." Dan tanpa sadar, keakuan itu tumbuh lagi dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Maka perjalanan menuju satu titik itu adalah perjalanan seumur hidup. Perjalanan mengawasi hati, perjalanan meruntuhkan diri sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa kita ini tiada apa-apanya tanpa Allah. Fana bukan berarti hilangnya jasad atau meninggalkan kehidupan dunia. Fana adalah luluhnya rasa memiliki atas diri sendiri. Ketika seseorang mencapai rasa ini, ia tidak lagi merasa bahwa amalnya adalah miliknya. Ia tidak lagi merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil murni usahanya. Ia menyaksikan semua sebagai tajalli. Ia melihat bahwa dirinya hanyalah jalan tempat sifat-sifat Allah menampakkan diri. Jika ia memberi, itu karena Allah menampakkan sifat Ar-Rahman. Jika ia bersabar, itu karena Allah menampakkan sifat As-Sabur. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam. Dalam keadaan seperti ini, hidup terasa berbeda, bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandangnya berubah. Ujian tidak lagi dianggap hukuman, melainkan panggilan untuk lebih dekat. Penundaan rizki tidak lagi dianggap penolakan, melainkan penyiapan. Bahkan kehilangan pun dipandang sebagai bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Hati yang telah menyentuh makrifat tidak mudah menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Ia tahu bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah yang seringkali baru terlihat ketika kita sudah melewatinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika keakuan semakin menipis, ketenangan semakin menguat. Engkau tidak lagi terombang-ambing oleh pujian dan celaan. Jika dipuji, engkau kembalikan kepada Allah. Jika dicela, engkau gunakan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Hidup tidak lagi menjadi panggung untuk membuktikan siapa dirimu. Ia menjadi ladang untuk berkhidmat. Engkau bekerja bukan untuk diakui, tetapi karena itu bagian dari amanah. Engkau berbuat baik bukan untuk dilihat, tetapi karena itu cerminan dari cahaya yang ingin terus dijaga. Disinilah rahasia itu semakin jelas. Ketika diri semakin fana, ketika hati semakin berserah, ketika tauhid semakin murni, rezeki tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia datang dan pergi sesuai ketentuannya, dan hatimu tetap tenang. Engkau tidak lagi merasa kekurangan meski belum berlimpah, dan tidak merasa sombong meski diberi kelapangan. Hidupmu menjadi sederhana, tetapi penuh makna. Langkahmu mungkin biasa di mata manusia, tetapi dalam pandangan Allah, ia bernilai karena dipenuhi kesadaran. Dan dalam kesadaran itulah, engkau mulai merasakan kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang dunia yang kita tinggalkan, tetapi tentang hati yang kita luruskan. Dunia tetap ada, aktivitas tetap berjalan, usaha tetap dilakukan. Namun kini kita memahami satu rahasia yang begitu dalam. Bukan dunia yang harus kita taklukkan, melainkan ego yang harus kita tundukkan. Bukan rezeki yang harus kita kejar, melainkan Allah yang harus kita tuju. Ketika tujuan telah lurus, langkah menjadi ringan. Ketika tauhid telah murni, kecemasan mencair. Dan ketika hati telah benar-benar bersandar pada la haula wala quwata illa billah, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan pulang. Barangkali selama ini kita terlalu sibuk mengetuk banyak pintu, hingga lupa bahwa ada satu pintu yang jika dibuka, semua pintu lain akan mengikuti. Kita terlalu sering menghitung hasil, hingga lupa menghitung keberkahan. Kita terlalu takut pada kekurangan, hingga lupa bahwa Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya dan tidak pernah kekurangan sedikit pun dalam memberi. Maka hari ini, mari kita luruskan kembali arah hati. Jangan lagi menjadikan dunia sebagai kiblat harapan. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Jika Dia ridho,
maka apalagi yang perlu ditakutkan? Ilmu makrifat yang sejati tidak membuat kita melayang jauh dari realitas. Ia justru membumi dalam akhlak. Ia tampak dalam kesabaran menghadapi keluarga, dalam kejujuran saat berdagang, dalam amanah saat bekerja, dalam ketulusan saat membantu tanpa diketahui. Inilah tanda bahwa cahaya itu hidup. Cahaya yang tidak berisik tetapi menerangi. Cahaya yang tidak memaksa orang lain mengerti, tetapi cukup menjadi saksi bahwa hati ini telah memilih untuk kembali. Mari kita tundukkan hati sejenak dalam doa yang tulus. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas tauhid-Mu. Fanakanlah ego kami yang sering merasa mampu. Bersihkanlah cermin hati kami dari debu dunia. Jika Engkau lapangkan rezeki kami, jadikan ia jalan syukur dan ketaatan. Jika Engkau sempitkan, jadikan ia jalan sabar dan kedekatan. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan akhir kami, tetapi jadikan ia jembatan menuju ridha-Mu. Limpahkan nurullah ke dalam dada kami, agar kami mampu melihat bahwa segala daya hanyalah dari-Mu, dan segala kembali pun hanya kepadamu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini mengetuk relung hatimu, tuliskan di kolom komentar, "Saya kembali ke satu titik." Biarkan itu menjadi saksi niatmu hari ini. Bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang sedang lelah mengejar dunia, agar mereka pun menemukan jalan pulang. Tekan like dan subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita terus bersama menapaki jalan cahaya, saling mengingatkan dalam kelembutan, dan saling menguatkan dalam tauhid. Semoga setiap detik yang kita habiskan untuk mendekat kepada Allah menjadi saksi di hadapannya, bahwa kita pernah memilih untuk berhenti mengejar bayangan dan mulai berjalan menuju matahari.